Itu dia Joy yang baru aja kita bahas juga ya. Langsung dimunculkan sebagai opsi untuk jungler milik dari Team Zone dan 2 pick terakhir dari YG. Gold lane-nya tetap butuh damage gak sih kira-kira? Butuh sih. Kayak dengan keadaan seperti ini aku merasa kalaupun fighter ya, karena mereka nggak pakai metode hyper carry jadi agak susah. Karena Hellcat juga kan dia roamer, dia bukan yang metode hyper carry banget kan di roamernya. Jadi aku merasa kayaknya tetap butuh damage. Harit. Oh tapi damage-nya dia memilih ke early game. Harit. Yap. Dan beda-beda Wow. damage. Wah, damage lagi bro. Wow. Waduh. Iya. Ini buat ngejawab kali ya. Kalau misalkan emang Team Zone ini kan suka banget 5-man move. Jadi mereka ingin nge-react pakai 2 hero yang kebetulan bisa sideline push. Oke. Benedetta, Hellcat. Yap, tapi ini lumayan ringkih ya. Berarti cuma Baxia doang yang menjadi tulang punggung di depan dan Cloud Lagi, tetap menjadi Cloud. pilihan juga. Sama sebenarnya nih bakal beradu aja, strikernya banyak banget nih keduanya. Iya, buat ngejawab aja sih, karena kan udah pasti mainnya di side lane kan. Jadi ya mau tidak mau harus ada jawaban juga biar mengkuatkan side lane-nya nanti ketika emang mereka ingin react dari split push-nya. Yap. Ini pastinya juga dari Team Zone punya satu motivasi yang berbeda ya. Selain dari mereka emang pengen jadi juara atau gimana, kita harus kembalikan $10.000 Saura. Iya. Motivasi bener. Kepikiran ya, kepikiran. Iya, Kepikiran. Bukan dikit itu bu. Gak enak lah pasti, tapi ya ini dia untuk match yang ketiga kita ya, antara Team Zone dan juga Yangon Galacticos akan seperti apa? Yap. Masih panjang perjalanan hari ini, baru sampai di match yang ketiga kita. Jadi untuk M7 Swiss Stand sekali lagi mana suaranya? All troops Oke, deployed. dan kita akan langsung mengintip lagi. Welcome to Akhirnya kita Mobile udah Legends. ngelihat tank jungler muncul. Nah ini. Baxia, Baxia. ditambah dengan Hellcat execute bahkan. Wah, kejam sih ini udah pasti early game-nya ya. Dan kalau kita lihat nanti startnya bakal di mana, tentunya startnya akan menuju ke rotasi EXP lane karena menurutku ya bakal ada di sana sih jangkarnya. Siapapun yang akan menggerakkan EXP lane udah pasti dia bakal lebih diuntungkan. Oke, tapi Bankainya udah mundur dulu ya, perlahan-lahan juga. Ya diadu aja damage-nya yang biasanya kalau kita ngelihat Yuzong ini cukup unggul di landing phase. Tapi ya ditabrak balik nih sama Wah. bawa 2 assassin Itu udah ternyata. Ya. standby loh di bawah loh, ada 2 damager loh. 2 assassin. 2 assassin, nih puyeng juga nih Ujong nih. Oke, makanya Bankainya agak sedikit tertekan sekarang dan pastinya dibikin pincang untuk biar gak nantinya bisa ngebantu Yap. dengan begitu Dan baik. itu dia ada serangan dilakukan dan first blood menjadi milik dari Yangon Galacticos. Dua assassin. Expected ya. Aha. Kita udah sempat ngomongin ini gimana caranya untuk bisa menekan bagaimana tim play yang ingin dibawakan sama Team Zone, ya matiin aja untuk dari EXP lane-nya. Karena ketika EXP lane-nya nggak online, ya otomatis nih gamenya bakal sedikit lebih diuntungkan untuk Baxia-nya. Baxia-nya nggak bakal bisa dipegangin sama Yuzong jadinya peluk. Kita ini kepalanya si Hellcat tuh lihat ada 1, 2, 3, 4 tuh membayangi gitu. Pas udah keempat kan, Aduh. aku mau lolos ke babak selanjutnya. Dikasih gambaran gitu kan, karena kan ya balik lagi kan, nanti kelihatan tuh 4 tim yang nanti akan ada di seeding 2-0 Pak Pulung, karena itu akan ada pertandingan best of 3 series teman-teman. Dan untuk emblemnya Aha. terlihat Master Assassin. Nah ini nih, Cloud dengan Fighter Master Assassin. Jadi pasif agresif. Pasif agresif, dia defensifnya ada, agresifnya dapet di lane ini. Baik, tapi ya kembali lagi dengan adanya tank jungler ya pastinya. Jauh Ya. juga tuh ditarik Bright tadi tuh, dan di tempat yang berbeda ada pertempuran antara Sid dan juga kembali mendapat gangguan kali ini dari Bling yang benar-benar ngebling kemana-mana dia. Yap, wah ini bener-bener sih. YG menunjukkan agresivitas yang luar biasa, ditabrak lagi kah? Force retreat tadi ya sama Zexaura. Wah ini mah early-nya bete ya Prof. Early game-nya bete ini. Ya karena mau gimana pun kan sidelines-nya emang dibikin ini dulu ya, dibikin overthinking dulu Pak Pulung. Dan Wah. lagi-lagi Bankainya kena Bentar, ini siapa yang Skypierce? Lina. Karena Lina yang nanti bakal jadi salah satu DPS yang memang dibutuhkan dari Yangon Galacticos. Bisa jadi eksekutor juga berarti ya. Oke. Tapi ya dari YG so far untuk apa yang mereka rencanakan dengan membawakan Hellcard ini berjalan sesuai dengan ekspektasi ya. Wah ini di luar ekspektasi. Di luar bahkan. ekspektasi gak sih? Kita Karena- udah full plating loh di bawah. Iya full plating 3 menit, bahkan dia udah punya heptasis. Jadi dari awal udah sangat diunggulkan sekali. Skypierce juga kan, kayak mereka memanfaatkan bugs ya untuk efek dari live band-nya. Iya, tapi Udah cukup. iya Lina apa itu Elegant Jump? Iya
Iya makanya Skyfierce first item gak ada Elegant Gem. Walaupun udah di nerf sebenarnya aku sempat bilang juga ini tuh cuma ganti playstyle aja dari Chuxin ya. Tetap Rayo pasti dia. Masih ya, rese soalnya ganggu-gangguan DPS untuk crowd controlnya juga. Tapi wah ditabrak lagi kah? Tabrak lagi nih tuh, lihat tuh Blink. 2 heptasis. Oke, 2 heptasis. Ying juga memiliki 1 heptasis yang menandakan nanti dia akan memiliki efek damage kejutan terutama untuk Kay. Apalagi Kay-nya menggunakan flicker loh. Jangan sampai kena Alecto, Final Blow, dan Petrify. Karena itu bakal mengacaukan sekali bagaimana dealing HP yang nanti bisa dimiliki sama Kay. Karena Kay itu nggak tebel-tebel banget loh. Cuman, tapi yang emang dilakukan sama yang Galacticos ataupun dari Blink sendiri itu tuh mainnya cuma setengah Setengah river doang loh bro. Dia tuh nggak nyebrang, tapi emang dapat aja juga gitu. Oke, apa yang terjadi? Zaura menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan tuh sekarang coba lihat apa yang akan langsung terlihat di dalam area pertempuran karena diserang oleh beberapa player memiliki oleh yang Galacticos. Dan barusan Bankai hadir, Bankai mencoba untuk bisa membantu dan juga memberikan sebuah perlindungan terhadap rekan-rekannya. Memang terlalu lambat ya dari Bankai tadi untuk join fight sampai membuka juga ke arah satu Black Dagger from-nya. Dan Yangon Galacticos, mereka clean banget. Mau dapetin turtle-nya juga bagus. Ay, sakitnya. Waduh. What? Oke, Wow. kejar dan Execute. itu dia execute. Wah, hampir walaupun memang dari Bankainya bisa nge-react dengan Petrify-nya ya. Cuman, ya terlalu lincah untuk Assassin bisa in and out. Ya apalagi kita dari awal udah bilang kan kalau Bankai ini adalah jangkar utama dari tim Zone. Yap. Sekali aja Bankainya tumbang, ini akan jadi masalah. Ini udah 3 kali. Wah, Ini udah ya. bukan masalah, ini trouble. Ini masalah gitu. Iya makanya ini berat banget. Apalagi buat sekarang Blinknya yang main di side lane bersama dengan Ying. Ganti-gantian terus mereka untuk bisa nge-trapnya. Ntar tiba-tiba Blinknya ada di bagian top lane, Harinya tiba-tiba main ofensif, Kay-nya yang diancam. Walaupun udah selesai dengan Demon Hunter Sword, tapi ini masih tetap kerugian yang berlipat ganda didapatkan sama tim Zone karena emang mereka udah kalah dari awal, apalagi objektifnya pun 0. Yep. Ini udah perbedaan udah di angka 3 ribuan, sudah di bagian bawah. Zaura, ini kayak tiap orang yang ada tim Zone harus waspada. Waspada, semuanya bisa menjadi korban. Iya, Benar-benar dan semuanya. Lihat Hannya cuek, apa itu farming? Iya. Saya mah badanin aja ini mah. Yang farming biarin teman saya gitu. Iya, ini terlalu banyak pengalihan gitu yang dilakukan sama YG. Iya. Mulai dari tanker jungler, tiba-tiba roamernya damager, tiba-tiba yang nge-clear ke arah Benedetta sekarang. Kalau Benedettanya muncul malah harusnya overthinking. Mana Hellcard-nya ya? Ini benar-benar kayak dari YG juga udah siap banget sih dengan membawakan draft kayak gini. Siapa yang diprioritasin buat Yep. Farmingnya, siapa yang nantinya bisa nge-split lebih maksimal. Dan bahkan di sini juga Blinknya farming banget. Oke, dan mereka seperti dari tim Zone, mereka tidak mau kalah, mereka masih mencoba dan berhasil mendapatkan karakter tersebut. Hannya hampir saja menjadi korban, tapi Han masih sempat untuk bisa kemudian juga menyelamatkan diri. Waktunya untuk Yangon Galacticos, mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan memberikan serangan baliknya. Zaman Posan dibuka dan Bright menjadi korban blessing duet. Kali ini dari Kay. Belum memberikan impact apapun, tapi sakit banget. Wow, itu deadly point stinger yang begitu mengerikan. Efek dari Fai juga ini membuat akhirnya dari Kay harus memikirkan kembali kalau misalkan mau masuk kayak tadi. Cukup berbahaya. Walaupun damage-nya udah lumayan kerasa ya. Itu untung Skypierce-nya di Lina loh. Iya, kalau di Blink. Tadi execute-nya bakal Wah. risk cooldown dan ya another kill from Blink. Ini 601 100% dari kill participation, bro. Ya karena sekarang udah punya si Halberd juga, jadi Bankai nggak bakal bisa mendapatkan satu celah pun untuk mendapatkan regen HP-nya. Jujur, ini adalah sebuah game yang benar-benar diuntungkan sekali bagi Yangon Galacticos. Kembali lagi ya untuk menyaksikan bagaimana dominasi yang diperlihatkan oleh Yangon Galacticos ini masih belum ada jawaban sama sekali. Yep. Sama sekali. 7-0 karena belum ada point kill sama sekali yang didapatkan sama tim Zone. At least mereka emang harus buka window-nya dari point kill dulu. Kalau mereka nggak buka window dari point kill-nya ini bakal jadi kendala banget karena Yangon Galacticos akan terus menekan sampai akhir karena sekarang Linanya juga punya glowing wand. Bankai akan semakin lebih tertutup dari regen HP-nya. Si Halberd ada, Life Vein dari Han, Baxianya ada juga, Lina glowing. Wah, Waduh, kena lagi dong. sakit banget. Sakit banget, tapi Blink. Oke, kalau ada Blinknya pun ter-shutdown. Ya tapi ini pertukaran yang menurut aku masih worth sih. Ini roamer ibaratnya yang tukar sama gold lane yang akhirnya kayaknya susah banget buat farming. Tapi setidaknya kali ini ada celah dari tim Zone untuk bisa mereka manfaatkan
Han juga, terutama untuk dapetin turret, terus tadi juga gagalin perfect turtle-nya. Ini udah lumayan lah. Wah, tapi Benedetta juga sampai bikin ke arah dari si Halberd. Ini bener-bener hampir semuanya punya life bait. Mereka mencoba untuk bisa mendekat. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang dari Bankaija sudah ada Petrify. Tapi Lordnya tetap berhasil langsung diamankan pula oleh Baxia. Hanya saja sekarang Han menjadi korban pula bersama dengan Ying. Ya, walaupun Lordnya memang didapetin sama Han ya. Tapi Indian Han-nya juga tumbang. Harus ini masih menunggu waktu sekitar 15 detik untuk Lord akan muncul dari Yangon Galacticos, dan itu adalah waktu yang pas juga untuk Ying dan Han-nya untuk respawn. Nah, ini sekarang dia udah nih. dikasih nih, lihat purple buff. Udah dikasih pasti ya, karena balik lagi dengan menggunakan tank jungle, objektifnya akan berbeda. Objektifnya adalah team fight besar nanti pas berlima. Mereka akan cuekin Lordnya, karena Zexaura yang akan lebih unggul dari segi levelnya tentu sebagai damage dealer jungler. Malah menurutku ini dari Zexaura dia punya sekitar 4 militan. Sampai dengan dia level 15, baru nanti gamenya bisa seimbang sedikit harusnya. Yep. Saudara, mereka udah mulai berkumpul di tengah, tapi setidaknya Bankai dari tadi juga menjadi opener yang cukup baik juga untuk bisa memberikan backup terhadap teman-temannya. Penggunaan Petrify yang luar biasa juga, tapi Blink ini Blink ini bakal ganggu ya. kacau. Blink pasti sih 7 poin kill total. Tuh. Dan dia sesaat lagi akan membeli Demon Hunter Sword. Ya, Udah pasti tankernya akan sangat-sangat bisa tembus, terutama untuk Bankai. Karena Bankai udah tumbang 4 kali loh in total. Oke, fokus ke arah outer middle turret dulu, dan berhasil memang dihancurkan, dan satu Holy Defense top lane base turret berhasil dari Petrify. yap. Dan selesai kali ini. Selesai. Bennett Petrify. Sulit. Gimana coba larinya? Bahkan nggak pakai Petrify aja, kena an eye to the eye. Wah, Lumayan ada ganggu tandanya. juga. Iya. Kalau misalkan kata orang-orang di komen pasti ini mah Bennett admin Petri gua tuh. Nah, nih. Tapi ya balik lagi ya, Ying emang bener-bener mengerikan dengan targeting Petrify-nya. Yap. Cukup pede kali ini, tapi Yingnya mundur sedikit. Setidaknya mereka udah mendapatkan satu utara di bagian mid, dan di bagian bawah Holy Defense-nya terbuka. Yap, walaupun ini masih di bawah menit 11 ya. Wah, tim zone. Mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Seperti apa winning condition yang bisa mereka temukan dalam keadaan seperti ini? Wah, ini cuma bener-bener nungguin Yangon Galacticos-nya emang team fight dengan kuantitas yang kurang. Karena kalau misalkan Yangon itu team fight-nya berempat ya anggap, tim zone lebih diuntungkan loh. Karena mereka punya Cloud, mereka punya Marksman nanti yang sudah selesai dengan Swift Trinity-nya. Dan di late game itu akan menjadi jawaban, udah pasti. Kenny menurutku masih belum menjadi jawaban di sini. Karena dia nggak bisa langsung ke backline. Ya, nggak ada backline. Siapa yang mau jadi backline di sini? Semuanya dalam front line. Lina juga akan berada dalam lini depan bersama dengan Stitch ketika punya Zaman Force. Jadi ya, udah pasti. Lunoxnya cuma bisa makan depan. Masalahnya depannya terlalu kuat. Han salah satunya. Iya. Apalagi dia juga sebenarnya masih farming ya. Dia dapetin purple buff dari lawan juga. Dimana purple buff milik Han-nya dikasih ke Stitch. Wah, ngeri sih. Ini Brand juga kayaknya bakal bonyok. Waduh. Di tempat yang lain rupanya makan korban. Itu dia. Rerumputan yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Wah, terlalu banyak momen-momen aku masuk rumput. Oke, semakin siap lagi kita, bentar lagi bakal login dan ketemu Hellcard Room ya. Ya, udah pasti. Makin banyak. Udah pasti ya. Nanti mungkin beberapa dari teman-teman juga akan melihat referensi ini. Big Baxia ambil Hellcard Room. Itu juga udah menjadi hal yang lumayan populer sebenarnya kalau kita river kepada MPL ID tim Geek Fam. Ya, Baloy mungkin lagi di stream sekarang lagi ngeliatin bagaimana Hellcard-nya dari Blink yang benar-benar mengejutkan kita semua. Tim Zone sekalipun ketinggalan 5.000 gold lead. ya. Dan udah mulai di manage juga ya dari segi wave minionnya. Dengan cukup baik, Trillion Push nantinya akan bisa dimaksimalkan oleh Yangon Galacticos. Terutama dengan itemization yang udah semakin mumpuni nih. Holy Crystal-nya udah selesai juga untuk Stitch. BOD-nya hampir jadi juga, sementara sekarang Lordnya di bagian atas. Satu bestaran harusnya bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya. Tapi sekarang terlihat kali ini Yingnya siap maju untuk bisa membantu masuk ke dalam area defensif dari tim zone. Ya, ini masih Lord yang terbilang oke lah buat Yangon Galacticos ya, dapetin sebuah base turret di top lane. Yap, Dengan itu dia. Level langsung dikeluarkan. Akan seperti apa lagi? Akan landing ke arah badan, tapi ada blazing drive yang langsung dikuatkan. Petrify pun tadi terlihat. Tapi kayaknya untuk kali ini pun langsung bergerak jauh. Ada Brandnya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sauranya satu yang terakhir yang masih berhasil selamat. Tapi lihat pergerakan dari Blink mengejar tadi ke arah dari Bankai yang berjuang untuk keselamatannya. Wah, tapi ini Blink bener-bener gila sih. Dia langsung target, langsung kena 2 orang.
Ya, Terrify-nya pun kena Kenny ya. Dia kayaknya nggak sempat buat react deh untuk menuju ke arah dari Order Brilliance. Dan lihat Bankai Sakit menerima banget juga. Itu Bankai loh, namun hey, Zaura. Percobaan yang gagal. Memang gemes sih ngeliatnya low banget tadi ya. Tapi Zaura sendirian masuk ke dalam kerumunan 3 pemain dari Yangon Galacticos. Walaupun tim Zone masih bertahan, tapi dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal seperti ini, 7.800 gak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggu dan mendefense di dalam. Cuma nungguin bener-bener blunder dari Yangon Galacticos-nya. Yap. Hey. Banget. Sementara sekarang dari Stitch. Akankah masuk area dalam? Tapi Bankai sudah berubah. Kalau mereka menyerang setelah perubahan ini selesai, wah, ada keuntungan lagi tuh, bro. Wah, ini masalahnya mereka disengage loh. Mereka Ya. udah tahu kalau keuntungannya tuh bukan team fight di area high ground. Mereka tuh punya keuntungan kalau team fightnya di area bush. Mereka akan menunggu Kumar part berapa ini. Banyak partnya, Bang. Ini series ini. Padahal ini bukan Dangerous Grass ya. Iya, bukan Dangerous Grass loh. Kita ngomongin The Broken. Nah, ini rumput ini nih. Nah, ini dia kan. Ya, ini game plan yang danger kalau kayak gini. Nah, Bright tiba-tiba udah setengah darah aja kan. Udah, gak bisa team fight jadinya. Kena pop damage. Setengah darah, harus dipaksa mundur. Buang waktu recall. Iya. Dan tim zone, mereka juga kalah dari segi struktural, minion, dan juga turretnya. Jadi secara nggak langsung, Yangon Galacticos akan menang terus-terusan ketika mereka berada di zona yang begitu jauh dari high groundnya tim zone. Yap. Oke. Wah, udah punya concentrated energy lagi buat stage-nya juga. Dan bahkan BOD-nya Blink udah selesai. Iya, dan next dia akan menuju ke mungkin Hunter Strike. Sekalian ya. Ya, Fury Hammer soalnya. Atau jangan-jangan dia menuju ke Malefic Guard. We'll see. Oke. Tapi Lord Open kali ini buat Yangon Galacticos dan harusnya tidak akan ada kontesi dari tim Nggak Zone ada. dalam keadaan kayak Nggak, gini nggak. ya. Itu Ini- melangkah satu kaki keluar pagar. Iya. Terakhirnya udah ngilu banget itu. Itu benar-benar dipantau. Lihat, gak ada satupun monster jungle yang berwarna hijau di area map dari tim zone di bagian atas. Itu mereka dengan tujuan biar Zexaurannya nggak punya langkah, nggak punya anak tangga. Gak punya ini obstacle buat bisa, lompat ya. Iya, untuk bisa rhythm of joy-nya nanti. Dia mau nggak mau harus menunggu di dalam area base. Dan itu pun kalau misalkan Zaura tidak mendapatkan satu obstacle. Kalau dapetin obstacle, let's say kayak kena Terrify atau bahkan kena Petrify-nya Ying, dia nggak bakal bisa rhythm of joy dengan leluasa dengan full damage. Oke. Tapi Lordnya udah mulai berjalan nih dan mulai akan dikawal oleh Yangon Galacticos melalui mid lane dan team zone. Seperti apa lagi mereka bisa mendefense? Yang berhasil tadi menabrakkan dirinya karena Bright. Tapi Blink melihat dulu siapa lagi targetnya. Dan langsung lompat ke arah depan. Tapi Bright masih terlalu kuat. Sementara sekarang dari Lina masih mencari celah guna untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player yang ada. Dan benar saja udah berhasil tadi menarik ke arah Bankai. Bankainya masih berjuang. Bankainya udah gak kuat. Bankainya kalau sempat hilang zaman pas sudah sering pop up. Sementara Yangon Galacticos mereka kehabisan. What? Wah! Terlalu dalam dan terlalu lama sepertinya Stitch. Berada di depan turret dari tim zone. Sehingga akhirnya bisa dipunish. Jujur aku nggak expect sih kalau misalkan dia benar-benar ngelakuin misplay-nya seperti itu. Iya, terus juga tadi Blink-nya targetnya langsung ke Bright. Dan Iya. itu gak bisa instant kill. Tapi ya aku merasa emang kenapa bisa tadi kan stage-nya tumbang. Padahal kalau misalkan di follow, ini malah ada 2 loh yang tadi yang bakal jadi kena trade. Tapi ternyata trade 1 tukar 1 ini malah menguntungkan bagi tim zone. Mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan dari sini. Mereka akan mencoba untuk membuka sedikit dari area yang sedari tadi mereka sangat gelap sekali di area bottom lane jungle. Sekarang mereka mencoba untuk menciptakan sebuah space agar Kay-nya minimal bisa gonta-ganti item nanti dalam team fight. Oke, ganti-ganti item lah ya nih. Ya, karena udah di atas 45.000 gold loh ini. Iya, damage-nya tadi udah cukup banget. Cuman kayak terlalu banyak teror yang datang ke Kay sehingga dia nggak nyaman Nggak tadi nyaman. buat delivering damage. Ya, mau coba Blazing Duet duluan, takutnya kena Terrify. Tapi pas udah muncul Terrify effect-nya gitu kan, ke arah dari Bright, dia Blazing Duet, ada Electro Final Blow. Kenapa Petri? Petri, cancel juga bang. Makanya terlalu banyak nih ancaman-ancaman yang harus diterima juga sama Kay. Tapi so far kalau ngeliat dari tim zone, mereka masih bisa memaintain loh, masih bertahan loh. Dan Bisa. sekarang udah mulai keluar dari zona persembunyian mereka dan setidaknya bisa farming. Ya kalau Tambah buat lagi. sekarang sih timingnya udah tepat ya. Kalau emang mereka mau fight, mereka udah punya 6 item loh untuk core-core-nya atau untuk carry-carry-nya. Hati-hati sama split push aja paling. Takutnya tiba-tiba ada Dark Net All, tim zone ke-trigger untuk melakukan team fight. Mereka lupa kalau misalkan di bawah itu bisa di split push. Ya, trappingnya juga ngeri sih soalnya dari Ngeri. sininya. Ingat Lung, split push. Split push ya, bukan split push ya. Itu di Arab. Di Arab. Split sepush. Split push. Iya. Ini split push. Split push. Karena tim zone suka banget untuk 5-man move, the Black Dragon Form. Oh, inisiasi duluan? Langsung
langsung. Really? Oke. Informasi berarti tidak akan ada Black Dagger form kalau misalkan YG mau paksa teamfight sekarang. Lumayan loh, itu infonya mahal banget. Ya udah pasti ya, mereka pegangin Lord pun kayaknya gak ada masalah di sini. Malah aku merasa kayak tim Zone yang sedikit lebih dirugikan dengan membuka vision di area river. Yep. Tapi di bottom lane, apakah akan ada Dark Nightfall? Kay? Ya benar sekarang Kay sendirian saja. Dia punya sentry. Oh, no! sakit banget. Tapi itu sekarang ada satu blazing duet. Dan berhasil membalaskan pergerakan yang dimiliki oleh Blink. Hingga rekan-rekannya siap untuk bisa melakukan sebuah tim fight di area dari Lord itu sendiri. Bankai mundur dulu. Sementara Kenny sudah berhasil menekan sedikit demi sedikit. Dan juga untuk kali ini breaknya mulai maju ke arah terdepan. Kenny pun menyusul dari belakang. Kayaknya menggantikan posisi untuk bisa mengatakan David. Tapi sakit banget tuh kali ini. Langsung saja Zaura menjadi korban dan bangkai korban kedua. Maka Kenny yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Linanya down. Sementara itu Han masih berhasil selamat 2 untuk 3 plus Lord. Oh itu Zaura tadi sempat juga sebenarnya beli ke arah Immortal, cuman burst damage dari Ying itu langsung instan dan akhirnya kali ini hanya misalkan Kay sendirian. Apakah Team Zone mampu bertahan? Sama dengan Bright yang sekarang kayaknya punya Winter Crown. Blazing Duet Winter Crown ini mungkin bakal jadi solusi. Bahkan sekarang udah keprok dari Summon Force-nya. Oke. Stitch harus jauh lebih sabar. Sementara ada satu Petal Sweat yang langsung dikeluarkan. Dan itu dia ada satu Blazing dan juga Winter Crown udah langsung dikeluarkan. Bye-bye. Sementara Ying pun langsung terjatuh. Tapi sakit banget. Blink.